Gadis-gadis. Jadi bagaimana Dik persoalan di Buru Selatan gimana Dik? Buru Selatan itu yang menjadi problem utama itu pertama tidak ada secara SDM kualitas SDM yang mumpuni di lembaga pengawasan dalam hal ini legislatif maupun pemerintah. Jadi Buru Selatan itu sudah masuk kategori kabupaten termiskin, sementara dia punya wilayah wilayah luas daripada Buru Selatan itu termasuk besar dan juga kekayaan di lautan itu hampir terbilang besar. Tapi potensi yang ada di darat maupun di laut yang ada di Buru Selatan itu tidak dimanfaatkan. Artinya pemerintah tidak mempunyai kualitas dalam menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa dijadikan sebagai bahan tawaran kepada para investor maupun pihak-pihak terkait yang bisa bekerja sama untuk bagaimana memajukan Buru Selatan. Sampai ini belum ada program-program dari pemerintah daerah maupun DPR itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal perubahan Kabupaten Buru Selatan itu. Penataan kota saja salah, pasar umum berhadapan dengan kantor bupati itu sudah salah. Masa pasar umum masuk dalam daerah kawasan itu tidak benar secara konstitusinya. Nah inilah yang menjadi kekeliruan di pemerintah daerah Buru Selatan, dan kita sebagai mahasiswa hanya memberikan saran. Karena kalau saya memberikan solusi juga berarti Anda dibayar juga percuma sebagai DPR maupun eksekutif yang ada di sana. Kita ini sebagai mahasiswa jangan disalahkan kalau kita protes, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, kita berikan kritikan, pakai masukan bahwa harus ada pertimbangan matang antara pemerintah dan DPR dalam hal menciptakan proyek-proyek atau program-program yang bisa bermanfaat bagi kepentingan umat di Buru Selatan itu. Jangan hanya kepentingan pribadi yang diutamakan, itu yang salah. Dan terjadi satu lagi masalah utama, ada praktek-praktek KKN yang terjadi, KKN maupun nepotisme itu terjadi di Buru Selatan. Nah itu yang kami sangat sayangkan, dan banyak putra-putra daerah yang berkualitas itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kasihan masyarakat Buru Selatan itu, anaknya mereka tidak mampu membiayai anaknya untuk kuliah, banyak yang jadi gelandangan di sana itu. Pada akhirnya WEDA menjadi solusi terakhir untuk masyarakat Buru Selatan atau pengangguran sarjana di Kabupaten Buru Selatan untuk menjadi tempat menyambungkan hidup, mencukupi ekonomi. Itu WEDA karena ada PT WIP itu. Nah, jadi, masyarakat Buru Selatan coba itu hampir ribuan orang di WEDA itu pindah. Jadi apa nih harapan untuk pemerintah daerah terkhususnya pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan nih? Harapan kita nih, sebenarnya sudah di penghujung ini kan, memberikan harapan juga pun menjadi sesuatu hal yang bahkan itu dibilang percuma bahasa kasarnya, karena sudah di penghujung. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, semua kuasa Tuhan. Kita berharap bahwa pemerintah daerah dalam hari ini eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Buru Selatan coba untuk kemudian kembali perhatikan masyarakat, bukan saat momentum atau pasca politik, konstelasi politik saja baru kalian kemudian turun dan berhadapan langsung dengan masyarakat dan mencari tahu apa keluhan-keluhan. Bukan itu yang kita butuhkan, tapi ada solusi-solusi mulai dari peningkatan sektor ekonomi, sektor perikanan dan lain sebagainya, itu terutama di pendidikan. Pemerintah daerah coba mengakomodir semua adik-adik kita, orang-orang yang baru lulus itu, bagaimana diakomodir oleh pemerintah daerah, dibiayai lah itu. Kan itu ada anggarannya sebenarnya, dipotong 25% dari anggaran pendapatan belanja negara untuk pendidikan. Nah itu perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Nah itulah yang saya tekankan, tidak usah yang paling utama itu dari pemerintah daerah fokus soal pemanfaatan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia di Buru Selatan, mulai dari pendidikan. Tolong akomodir semua adik-adik kita yang baru lulusan ini. Kita nggak peduli, kita masih mahasiswa pun kita nggak usah peduli, kita juga bisa. Tapi kita inginkan adalah adik-adik kita yang baru lulus coba diakomodir oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui anggaran yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan hak otonominya, dengan semua yang ada di sana itu coba tolong diakomodir adik-adik kita. Sayang kalau mereka itu semua jadi pengangguran, dan kebanyakan saya cari tahu itu banyak yang mengarah ke WEDA untuk bekerja di sana di perusahaan Cina itu. Nah itu merupakan sebuah kemunduran besar dalam kepemimpinan atau periode kepemimpinan Ibu Bupati Syafitri Bali dengan Ketua DPRD maupun seluruh jajaran yang ada di sana. Ini merupakan sebuah kemunduran besar pemerintah daerah dalam hal mensejahterakan masyarakat Selatan pada umumnya.
Baik, terima kasih.